Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harun Al-Rashid dengan NIM 2207352, jurusan Teknik Otomotif, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah kontrol elektronik sepeda motor yang mana materinya itu tentang CDI. Mana itu masalahnya itu dengan memahami dan menjelaskan nama dan fungsi komponen, cara kerja, serta jenis-jenis pada kapasitor discharge initial atau CDI sepeda motor. Ya, kita langsung saja kepada bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang perkembangan teknologi di bidang otomotif, khususnya pada kendaraan roda 2 seperti sepeda motor, telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu aspek penting yang terus mengalami penyempurnaan adalah sistem pengapian. Sistem pengapian berfungsi untuk memberikan percikan bunga api pada busi, sehingga campuran udara dan bahan bakar dapat berakibat terbakar secara optimal di dalam ruang bakar mesin. Teknologi kapasitor discharge ignition atau CDI telah diperkenalkan dan semakin banyak digunakan pada sepeda motor modern. CDI merupakan sistem pengapian elektronik yang memanfaatkan prinsip pengisian dan pengosongan muatan listrik pada kapasitor. Kapasitor dalam sistem CDI berperan untuk menyimpan muatan listrik dari sumber daya baterai atau alternator sehingga dapat menghasilkan percikan bunga api yang lebih kuat dan tepat waktu pada busi. Adapun tujuannya yaitu yang pertama memahami deskripsi dari CDI, yang kedua memahami komponen utama dari CDI, yang ketiga memahami wiring diagram dan cara kerja dari CDI, yang keempat memahami jenis-jenis CDI. Adapun manfaat dari pembelajaran materi ini yaitu yang pertama dapat memahami deskripsi dari CDI, yang kedua dapat memahami komponen utama dari CDI, yang ketiga dapat memahami wiring diagram dan cara kerja dari CDI, yang keempat memahami jenis-jenis CDI. Langsung saja kita masuk ke batasan masalahnya, itu pertama deskripsi kapasitor distribution, yang dimana itu pengertian dan prinsip dasar CDI. Yang kedua, keunggulan CDI dibandingkan sistem pengapian konvensional, sistem CDI AC dan DC. Komponen utama CDI yaitu ada sumber pengapian atau sumber tegangan, yang kedua kunci kontak atau ignition switch, yang ketiga koil pengapian atau ignition coil, yang keempat unit CDI, yang kelima pickup coil, yang keenam busi. Tiga wiring diagram dan cara kerja CDI. Skema wiring diagram dan cara kerja AC CDI. Yang kedua skema wiring diagram dan cara kerja DC CDI. Adapun jenis-jenis CDI itu yang pertama CDI analog, kedua CDI digital, ketiga CDI racing, keempat CDI programmable, yang kelima CDI DC atau direct current, yang keenam CDI AC alternative current. Langsung ke bab 2 kita pembahasannya. Yang pertama itu adalah pengertian dan prinsip dasar CDI. CDI, Capacitor Discharge Ignition, adalah sistem pengapian elektronik yang digunakan pada kendaraan bermotor, terutama sepeda motor. Prinsip dari CDI adalah memanfaatkan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik dalam waktu yang singkat, kemudian melepaskan muatan tersebut dalam bentuk percikan bunga api yang kuat pada busi. Adapun keunggulan CDI dibandingkan dengan pengapian konvensional, yang pertama itu percikan bunga api yang lebih kuat dan stabil, karena CDI menggunakan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik yang kemudian dilepaskan ke koil pengapian. Yang kedua, waktu pengapian lebih presisi. Yang ketiga, efisiensi pembakaran yang lebih baik. Yang keempat, konsumsi bahan bakar yang lebih irit. Yang kelima, lebih tahan lama dan perawatan lebih baik. Selanjutnya itu komponen utama CDI. Yang pertama itu sumber tegangan. Sumber tegangan pada sistem pengapian CDI atau discharge ignition adalah komponen yang bertanggung jawab untuk menyediakan tegangan yang diperlukan pada sistem saat bekerja. Pada sistem AC CDI, sumber tegangan sistem pengapian magnet elektro AC merupakan sumber tegangan alternatif current berupa alternator atau kumparan pembangkit stator dan magnet atau rotor. Alternator berfungsi untuk mengubah energi mekanis yang didapatkan dari putaran mesin menjadi tenaga listrik arus bolak-balik atau AC. Selanjutnya itu pada sistem DC CDI, sumber tegangan DC direct current berupa baterai yang didukung oleh sistem pengisian. Itu kumparan pengisian, magnet, dan rectifier atau regulator.
Baterai menyediakan sumber tegangan arus searah atau DC yang digunakan untuk mengisi muatan listrik pada kapasitor dan juga untuk mengoperasikan komponen-komponen elektronik lainnya dalam CDI, seperti unit kontrol CDI dan sensor-sensor. Yang kedua yaitu kunci kontak atau ignition switch. Berfungsi sebagai saklar utama untuk menghubungkan dan memutus atau me-on-off-kan rangkaian pengapian dan rangkaian kelistrikan lainnya pada sepeda motor. Kunci kontak untuk pengapian AC pengendali massa itu seperti ini. Adapun kunci kontak untuk pengapian DC pengendali positif itu seperti ini. Yang ketiga itu koil pengapian atau ignition coil. Koil pengapian ignition coil berfungsi untuk menaikkan tegangan yang diterima dari sumber tegangan atau alternator. Menjadi tegangan yang tinggi yang diperlukan untuk pengapian. Dalam koil pengapian terdapat kumparan primer dan kumparan sekunder yang dililitkan pada tumpukan-tumpukan plat besi tipis. Adapun ini adalah gambar dari koil pengapian. Yang keempat itu unit CDI. CDI memegang peranan sentral dalam mengatur seluruh operasi sistem kapasitor di sekitar ignition. Adapun di sini adalah rangkaian unit AC CDI dan unit DC CDI. Unit CDI merupakan serangkaian komponen elektronik yang berfungsi sebagai saklar rangkaian primer pengapian, menghubungkan dan memutuskan arus listrik yang dimanfaatkan untuk melakukan pengisian atau charge dan pengosongan discharge. Muatan kapasitor kemudian dialirkan melalui kumparan koil pengapian untuk menghasilkan arus listrik tegangan tinggi pada kumparan sekunder dengan cara induksi elektromagnetik. Yang kelima yaitu kumparan pembangkit atau pulsa, signal generator atau pickup coil. Kumparan pembangkit pulsa signal generator atau pickup coil bekerja bersama regulator sehingga menghasilkan sinyal trigger atau pemicu yang dimanfaatkan oleh tristor untuk mendischarge seluruh muatan kapasitor. Adapun di sini adalah gambar prinsip kerja dari pickup coil. Yang keenam yaitu ada busi atau disebut juga dengan spark plug. Busi terdiri dari sebuah elektroda tengah yang terhubung dengan kabel pengapian dan sebuah elektroda samping yang terhubung dengan bodi busi. Antara elektroda tengah dan elektroda samping terdapat celah udara yang disebut dengan celah busi atau spark gap. Adapun di sini adalah gambar dari busi dan juga komponen. Selanjutnya itu wiring diagram dan cara kerja CDI. Yang pertama itu skema pengapian magnet elektronik AC CDI. Proses kerja sistem pengapian AC CDI itu saat kunci kontak atau IG switch off. Kunci kontak dalam posisi terhubung dengan massa. Arus listrik yang dihasilkan sumber tegangan alternator dibelokkan ke massa melalui kunci kontak. Tidak ada arus yang mengalir ke unit CDI sehingga sistem pengapian tidak bekerja dan motor tidak dapat dihidupkan. Sedangkan pada saat kunci kontak on, itu hubungan ke massa melalui kunci kontak terputus sehingga arus listrik yang dihasilkan alternator akan kembali masuk ke sistem pengapian. Ketika alternator magnet berputar, kumparan stator menghasilkan arus listrik diarahkan ke dioda, mengisi kapasitor sehingga muatan kapasitor penuh. Pada saat yang ditentukan atau saat pengapian, arus sinyal dihasilkan oleh signal generator atau pickup coil. Arus sinyal pickup coil diteruskan ke gate tristor switch dan mengaktifkan tristor. Tristor aktif, kaki anoda ke katoda terhubung dan arus listrik dapat mengalir dari kaki anoda A ke katoda K. Hal ini akan menyebabkan kapasitor terdischarge atau dikosongkan muatannya dengan cepat melalui kumparan primer coil pengapian. Masuk coil pengapian, pada kumparan primer coil dihasilkan tegangan induksi sendiri sebesar 200 sampai 300 volt. Akhirnya pada kumparan sekunder coil pengapian akan timbul induksi dengan tinggi sebesar kurang lebih 20 kV. Diseluruhkan melalui kabel busi ke busi untuk diubah menjadi pijaran api atau bunga api. Selanjutnya itu skema sistem pengapian baterai elektronik atau DC CDI. Proses kerja sistem pengapian baterai elektronik DC CDI. Itu pada saat kunci kontak off, hubungan sumber tegangan dan rangkaian sistem pengapian terputus. Tidak ada arus yang mengalir sehingga motor tidak dapat dihidupkan. Saat kunci kontak on, kunci kontak menghubungkan sumber tegangan plus baterai dengan rangkaian sistem pengapian, sehingga arus listrik dari baterai dapat disalurkan ke unit CDI atau DC converter. Ketika rotor alternator magnet berputar, reluktor ikut berputar pada saat reluktor mulai mencapai lilitan pickup coil. Lilitan pickup coil akan menghasilkan sinyal listrik yang dimanfaatkan untuk mengaktifkan switch
transistor atau TR pada DC ke DC converter. Kumparan primer dan sekunder atau CAM pada DC-DC converter akan bekerja secara induksi menaikkan tegangan sumber yang disiarahkan lagi oleh dioda atau D, mengisi kapasitor atau C sehingga muatan kapasitor penuh. Sinyal yang dihasilkan lilitan pihak coil tersebut belum mampu membuka gerbang gate transistor switch atau SCR, sehingga SCR belum bekerja. Pada saat yang hampir bersamaan saat pengapian, arus sinyal yang dihasilkan oleh signal generator atau pihak coil mampu membuka gerbang SCR, sehingga SCR menjadi aktif dan membuka hubungan arus listrik dari kaki anoda A ke katoda K. Hal ini akan menyebabkan kapasitor terdisconnect atau dikosongkan muatannya dengan cepat melalui kumparan primer coil pengapian, masa coil pengapian, dan kumparan primer coil pengapian dihasilkan tegangan listrik induksi sendiri sebesar 200 sampai 300 volt. Akhirnya pada kumparan sekunder coil pengapian akan timbul induksi tegangan tinggi sebesar kurang lebih 20 kV. Disalurkan melalui kabel busi untuk diubah menjadi pijaran api listrik. Yang jenis-jenis CDI itu yang pertama adalah CDI analog, merupakan jenis CDI yang paling sederhana dan umum digunakan, biasanya terdiri dari komponen elektronik dasar seperti transistor, kapasitor, dan resistor. CDI analog cenderung lebih terjangkau namun kurang efisien dalam menghasilkan percikan bunga api. Adapun dari CDI analog itu seperti ini. Yang kedua yaitu CDI digital. Jenis ini menggunakan teknologi digital untuk mengatur waktu dan intensitas percikan api. Lebih canggih dan dapat memberikan pengaturan yang lebih presisi, serta dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi mesin dan lingkungan dengan lebih baik. Adapun gambar dari CDI analog itu seperti ini. Yang ketiga yaitu CDI racing. Dirancang khusus untuk meningkatkan performa mesin motor dalam balap. Biasanya memiliki kekuatan pengaturan yang lebih agresif untuk meningkatkan tenaga dan respon mesin. Adapun gambar dari CDI racing itu seperti ini. Yang keempat yaitu CDI programmable. Jenis CDI yang memungkinkan pengguna untuk memprogram waktu pengapian dan karakteristik lainnya sesuai kebutuhan atau referensi. Adapun gambar dari CDI programmable itu seperti ini. Yang kelima yaitu CDI DC, CDI direct current. Dirancang untuk motor dengan sistem pengapian menggunakan arus searah atau DC. Biasanya sepeda motor matic atau motor-motor modern yang menggunakan sistem pengapian DC. Adapun gambar dari CDI DC yaitu seperti ini. Yang keenam yaitu CDI AC, alternating current. Digunakan pada motor dengan sistem pengapian menggunakan arus bolak-balik atau AC. Seperti pada sepeda motor konvensional dengan spool pengapian. Adapun gambar dari CDI AC itu seperti ini. Selanjutnya itu penutup itu kesimpulan. Komponen utama dalam sistem CDI meliputi unit kontrol CDI, kapasitor, koil pengapian, sensor posisi kruas, kabel pengapian, dan busi. Unit kontrol CDI berperan sebagai otak yang mengatur seluruh operasi sistem, termasuk waktu pengapian dan kekosongan muatan listrik ke koil pengapian. Kapasitor berfungsi untuk menyimpan muatan listrik sementara sebelum dilepaskan ke koil pengapian, menghasilkan percikan bunga api yang kuat pada busi. Wiring diagram sistem CDI menunjukkan skema hubungan antara komponen-komponen utama dan dialirkan arus listrik di dalamnya. Sensor posisi kruas memberikan sinyal kepada unit kontrol CDI untuk menentukan waktu pengapian yang tepat. Sistem CDI memiliki keunggulan dalam menghasilkan percikan bunga api yang kuat, konsisten, dan tepat waktu, sehingga meningkatkan efisiensi pembakaran performa mesin dan konsumsi bahan bakar yang irit. Pemahaman tentang deskripsi komponen, wiring diagram, dan cara kerja CDI sangat penting bagi teknisi dan praktisi di bidang otomotif roda 2 untuk memastikan kinerja sistem pengapian yang optimal pada sepeda motor. Adapun sarannya itu berdasarkan pemahaman tentang sistem pengapian kapasitor distrik ignition pada sepeda motor. Berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama itu pelajari wiring diagram, pelajari dan pahami wiring diagram sistem CDI pada sepeda motor Anda. Hal ini akan membantu dalam mendiagnosis masalah dan melakukan perbaikan jika terjadi kerusakan pada komponen atau kabel yang terhubung. Yang kedua yaitu hindari modifikasi berlebihan, hindari melakukan modifikasi berlebihan pada sistem CDI tanpa pengetahuan yang memadai. Modifikasi yang tidak tepat dapat menyebabkan gangguan pada kinerja sistem dan risiko kerusakan komponen. Sekian mungkin presentasi dari saya tentang CDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.